Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali belajar pelajaran prakarya yang kelas 8 pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini masih sambungan dari pertemuan pertama, yaitu KD 33 dan KD 34. Yang materinya masih tentang kerajinan bahan limbah keras. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, ada membedakan jenis dan karakteristik limbah keras. Yang kedua, mengamati karya yang berasal dari limbah keras organik dan anorganik. Kemarin Anda sudah pelajari tentang apa itu limbah keras. Limbah keras, kalau kita mengatakan kata limbah, berarti adalah bahan sisa-sisa material yang sudah dibuang. Ataukah biasa kata lainnya dalam sehari-hari ada namanya limbah, itu sampah. Kemudian limbah keras, kalau limbah keras berarti bahan yang kuat atau bahan yang keras, tidak mudah dibentuk, tidak mudah terurai, dan tidak mudah bercampuran atau campuran dengan tanah. Di sini ada jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Bahan limbah keras di sini terbagi dua, yaitu bahan limbah keras organik dan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya, ada cangkang kerang laut, ada sisik ikan keras, ada tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, ada tempurung kelapa, dan potongan kayu. Karakteristik dari limbah keras organik di sini, dia kandungannya yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Keseharian anak-anakku biasa melihat yang namanya dengan kerang laut. Kerang laut, cangkangnya itu bisa kita jadikan sebagai kerajinan, limbah keras. Kemudian ada sisik ikan keras. Sisik ikan yang bisa kita jadikan kerajinan hanya sisik ikan keras, kemudian dia agak besar. Ada juga sisik ikan yang kecil dan lembek. Kemudian ada tulang ikan, dan ada tulang hewan berkaki 4. Tulang hewan yang berkaki 4 yang bisa kita jadikan kerajinan ada sapi, ada kerbau, dan kambing. Kemudian tempurung kelapa. Kalau tempurung kelapa biasa Anda lihat yang namanya tempurung kelapa. Tempurung kelapa di sini bisa kita jadikan gantungan kunci, bisa jadikan tas. Kemudian ada potongan kayu. Potongan kayu di sini biasa Anda lihat yang stik es krim. Stik es krim ini ada di situ bisa jadikan kerajinan karena dia termasuk potongan kayu. Selanjutnya ada limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik, limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya ada pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, dan pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kalen. Karakteristik dari limbah anorganik, kan dia mempunyai kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan dengan teknologi tertentu. Contohnya dari logam. Logam biasanya kalau kita hancurkan dia mempunyai teknologi tertentu. Kalau keramik biasa ada penghancuran juga, dipotong-potong kecil baru kita jadikan kerajinan.
Pecahan kaca, biasanya pecahan kaca dia ada pembakaran. Kita lelehkan dulu, kemudian kita jadikan kerajinan keramik. Kalau botol plastik, biasa Anda lihat yang namanya kerajinan botol plastik. Keseharian anak-anakku banyak sekali kerajinan yang berbentuk dari botol plastik. Kemudian ada kaleng. Kaleng biasanya ada celengan kaleng. Itu termasuk kerajinan bahan limbah keras anorganik. Contoh karya kerajinan dari limbah keras. Yang pertama ada kerajinan limbah keras organik. Di gambar pertama ada kulit cangkang kerang. Gambar kedua ada hasil kerajinan dari cangkang kerang. Ini hanya salah satu kerajinan dari cangkang kerang. Masih banyak kerajinan cangkang kerang yang bisa Anda buat. Selanjutnya ada sisik ikan. Di sini ada sisik ikan, kerajinan dari sisik ikan yang lebih besar dan kuat. Selanjutnya ada pecahan keramik. Pecahan keramik di sini dia kerajinan limbah keras anorganik. Gambar pertama ada contoh dari pecahan keramik, yang kedua ada contoh kerajinan dari pecahan keramik. Dia dipotong-potong kecil, kemudian ditempelkan. Selanjutnya ada botol plastik. Salah satu kerajinan dari botol plastik ada pada gambar ini hanya salah satu kerajinan dari botol plastik. Dalam keseharian anak-anakku banyak sekali kerajinan botol plastik yang bisa Anda buat. Selanjutnya botol kaca. Di sini botol kaca. Ini adalah salah satu kerajinan botol kaca. Botol kaca yang dibaluti dengan kain, bisa juga itu diambil kerajinan bahan limbah keras. Ada juga yang botol kaca yang bisa dilukis, itu juga termasuk kerajinan limbah keras anorganik. Ini untuk tugasnya, bisa Anda kerjakan di bukunya. Nomor 1 itu jelaskan karakteristik bahan limbah keras organik dan anorganik. Anda tulis apa itu karakteristiknya limbah keras organik, apa karakteristiknya limbah keras anorganik. Kemudian yang nomor 2, tuliskan masing-masing 5 contoh bahan limbah keras. Yang pertama organik dan contoh limbah keras anorganik. Yang untuk soal nomor 3, tuliskan masing-masing 5 hasil kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik yang Anda tuliskan dari nomor 2. Contohnya seperti ini. Contoh dari organik yang Anda tulis adalah cangkang kerang bahannya. Untuk jawabannya nomor 3, Anda tulis kerajinan apa yang Anda buat dari cangkang kerang. Begitu maksudnya dari soal nomor 3. Sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu ke materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.